Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Ngasira Nurjayatri dengan NPM 2257051032. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memproses inputan dari keyboard kemudian ditampilkan dalam layar. Di sini sudah ada komputer dengan CPU komputer 8 bit seperti komputer pada umumnya. Di sini ada ROM, RAM, CPU, disk, lalu ada kontrol, layar TTY, dan ini ada keyboard. Di sini juga kita bisa reset, start atau stop, dan yang terakhir itu ada clear. Langsung kita start aja. Seperti ini. Kalau kita start ada logisin 8 bit CPU. Di select on option ini berhubungan dengan inputan dari keyboard. Kita bisa buat yang inputan dari keyboard ditampilkan dalam layar itu kita bisa menggunakan TXT, yaitu text editor. Diklik di keyboard 4. Nah, di text editor ini memiliki option yaitu 0 exit, 1 itu open file, 2 itu add new file. Karena kita mau menampilkan pada layar, yaitu kita klik 2. Di add file ini kita bisa memasukkan output apa saja. Contohnya saya menginputkan nama saya, yaitu Nah, seperti ini. Bagaimana sih proses dari CPU itu? Kita lihat prosesnya di CPU. Seperti ini. Nah, di sini tuh ada bus, data, atau ADDR atau WR. Di sini tuh bus berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antar komponen yang berada di dalam CPU. Lalu ada RAM control, berfungsi menerjemahkan inputan jadi kode biner, di mana kode biner selanjutnya akan melaksanakan operasi sesuai apa yang kita inginkan. Lalu ada control unit. Control unit ini berfungsi mengatur kerja antar komponen supaya apa yang kita inputkan dapat diatur di control unit. Dan yang terakhir itu ada input output, yang dimana input output ini berfungsi mengatur inputan apa yang masuk dan output apa yang harus disimpan. Seperti itulah proses dari CPU. Kita kembali ke ini tadi. Prosesnya yaitu dari CPU diteruskan ke RAM. Di RAM inputan akan dibaca dan disimpan secara sementara dan akan melakukan penerjemahan dalam bahasa mesin selanjutnya, dikembalikan lagi ke CPU. Lalu diteruskan dari CPU ini ke RAM, yang dimana di RAM ini inputan akan dibaca dan disimpan dalam waktu yang cukup lama. Terjadi juga proses penginputan dan pengoutputan secara berulang, setelah itu akan dikembalikan lagi ke CPU. Lalu CPU meneruskan ke disk. Nah, di disk ini dimana di disk akan terjadi sebuah proses yang menentukan letak data yang akan diterima di dalam pada komponen. Dan juga data akan disimpan, kemudian input akan dikembalikan ke CPU. Kemudian pada CPU akan diteruskan ke layar TTY. Jadi itu proses dari bagaimana dapat menghasilkan outputan seperti ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan operasi aritmatika atau ALU. Nah, di sini ini karena kita mau masuk ke ALU, nah kita klik yang nomor 1 ALU di keyboard. Dan di sini ada gambar ALU. Lalu di layar TTY ini ada implement operation pada ALU. Yang pertama itu ada AND, yang kedua itu ada OR, yang ketiga itu ada XOR, dan yang keempat itu ada AND/OR, yang kelima itu ada AND, yang keenam itu ada SUB. Di sini kita bisa menginputkan angka. Saya akan menginputkan angka 1, 2, 2. Nah, seperti inilah jika kita menginputkan angka 1, 2, 2. Di sini itu ada A dengan benar 0001, 0010, dan desimalnya itu 12. Nah, kenapa 12? Karena 1 ini kan pangkat 0. Jadi 1 pangkat 0 itu 1. Lalu di sini yang bernilai 1 itu di 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu yaitu 2. 1 pangkat 1 yaitu 2. Lalu B dengan binar 0001, 0010. Nah, kenapa di sini desimal itu 02? Karena sama seperti yang A tadi, 0 pangkat 0 yaitu 0, 1 pangkat 1 yaitu 2. Jadi 02. Lalu di sini tuh selanjutnya ada N. N itu dimana N akan bernilai benar jika kedua komponennya bernilai benar atau 1. A dan B bernilai sama-sama 1. Yang N ini dengan benar 0000 0010 02. Nah, kenapa dia 02? Sama seperti yang di atas tadi, sama seperti B ini. 0 pangkat 0 itu 0, 1 pangkat 1 itu 2. Jadi 02. Lalu ada OR, yang dimana OR itu akan bernilai benar jika salah satunya benar atau bernilai 1. Di sini 0001, 0010, 12. Nah, OR ini sama seperti A tadi. 1 pangkat 0 yaitu 1, 1 pangkat 1 itu 2. Selanjutnya itu ada XOR. XOR itu bernilai benar jika berbeda A dan B-nya. XOR itu 0001, 000010. Kenapa dia 10? 1 pangkat 0 itu 1, 0 pangkat 0 itu 0. Jadi XOR ini bernilai benar karena nilai A dan B-nya ini berbeda, karena 1 sama 0. Selanjutnya ini ada AND/OR, dimana AND/OR itu kebalikan dari OR atau negasi dari OR menggunakan basis heksadesimal. Nah, di AND/OR ini tadi kan negasi dari OR. Nah, kenapa ini 1110? Ini kebalikan dari 001. 0 ini negasinya yaitu 1 sampai 00 juga sama 1. 1 negasinya itu 0. Lalu di sini ada 1101 negasi dari 0010. Dan kenapa ini dia di sini tuh ED? Karena di sini kan ada yang bernilai 1 ini di 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 2 pangkat 1,
2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8. Jadi 8 tambah 4, 12. 12 tambah 2, 12 tambah 2 itu 14. Nah, 14 ini tadi kan kita NOR ini menggunakan heksadesimal, basis heksadesimal. Dan kenapa ini dia E? Karena 14 di tabel heksadesimal itu dilambangkan dengan huruf E. Lalu yang sebelah sini ini sama seperti yang ini. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 1, 12 tambah 1 itu 13. Jadi 13 itu dilambangkan dengan huruf D. Lanjut ke yang add. Nah, add ini dimana A dan B itu dijumlahkan. Jadi 001 ini dapat dari penjumlahan A dan B. 0001 dijumlahkan dengan 0000 dan hasilnya itu 0001. Lalu sama seperti ini, 0100 dapat dari penjumlahan yaitu 0010 0010. Jadi dianya 0100. Dan ini kenapa dia 14? Karena satu pangkat 0 itu yaitu 1, lalu di sini 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi di sini 4. Terus sini ada sub, yang terakhir itu ada sub. Nah, sub ini pengurangan dari nilai A dan B. Jadi terdapat 0001 itu dari pengurangan 0001 dikurang 0000. Jadi hasilnya 0001. Sama seperti yang ini, hasilnya dari 0010 0010. Jadi 0000. Kita jelaskan aja. Yang satu seperti ini. Biner A itu 0001 sama yang B itu 0000. 1 kurang 0 itu 1, 0 kurang 0 itu 0, 0 kurang 0 0, 0 kurang 0 0. Jadi dapatlah hasilnya 0001 yaitu yang ini 0001. Lalu kita lanjut yang ke sebelahnya itu ada 0010, baru yang D nya itu sama 0010. 00 dikurang 0 itu 0, 1 dikurang 1 itu 0, 0 kurang 0 itu 0, 0 kurang 0 itu 0. Jadi hasil dari pengurangan A dan B itu 0000, jadi seperti ini. Seperti inilah penjelasannya. Lalu kenapa di sini 10? Karena dia 1 pangkat 0 itu 1, 0 pangkat 0 itu 0. Seperti inilah operasi-operasi aritmatika. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.